Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi kupas tuntas kita. Nah, pernah nggak sih kalian mikir, apa sih yang sebenarnya jadi tolak ukur kesuksesan seorang pendidik? Di episode kali ini kita punya satu misi penting, membongkar dan meluruskan apa aja metrik yang sebenarnya dipakai buat ngukur kinerja seorang guru. Kita kan sering banget nih nuntut yang terbaik dari para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Tapi mari kita jujur, apakah kita benar-benar paham apa arti kinerja itu di dunia pendidikan yang sesungguhnya? Hari ini kita bakal cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, hari ini kita bakal ngebedah beberapa hal seru. Mulai dari makna asli kinerja guru, siapa sih yang sebenarnya punya wewenang buat menilai mereka? Seberapa ngaruh lingkungan dan fasilitas kerja, realita belak-belakan soal gaji dan insentif, sampai dampak dari gaya kepemimpinan kepala sekolah. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, soal apa sih makna asli dari kinerja guru itu sendiri? Sebelum kita bisa nilai orang itu sukses atau enggak, kita harus sepakat dulu nih, kinerja itu sebenarnya makhluk apa? Menurut pakar bernama Ismail Muhammad, kinerja itu sebenarnya jadi semacam konfirmasi. Konfirmasi dari apa? Dari seberapa jauh suatu organisasi itu udah berhasil capai targetnya dan gimana dampak dari kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Jadi gini, kinerja itu bukan cuma soal skor rapor individu seorang guru aja. Kinerja itu cerminan dari sukses gaknya sekolah itu secara keseluruhan. Ibaratnya, kalau performa gurunya keren, itu tanda mutlak kalau ekosistem pendidikan di sekolah itu emang lagi sehat-sehatnya. Nah, dari situ muncul pertanyaan yang menurut saya super menarik. Coba kalian pikirin sejenak deh, apakah kerja keras itu udah pasti sama dengan kinerja? Sering banget loh kita kejebak sama mitos klasik ini. Kita ngelihat ada guru yang sibuknya minta ampun, bawa tumpukan buku, kelihatan capek banget, terus kita otomatis ngebatin, wah kinerja guru ini pasti luar biasa. Tapi pertanyaannya, apa iya sekedar keringetan dan sibuk itu otomatis bikin kinerjanya dibilang tinggi? Coba deh kita lihat konsep dari Henry Simamora ini. Dia ngegambarin perbedaannya dengan cerdas banget. Ada garis batas yang tegas antara sekedar upaya atau energi yang dikeluarin dengan kinerja yang sesungguhnya. Kinerja itu fokusnya ke kadar pencapaian tugas. Artinya, seberapa baik sih seseorang itu menuntaskan apa yang memang jadi tanggung jawab pekerjaannya. Bukan sekedar seberapa banyak keringat yang keluar tapi nggak ada arah yang jelas. Sibuk itu belum tentu produktif kan? Kalau kita merujuk ke definisi resmi dari Departemen Pendidikan Nasional, kinerja itu disebut sebagai prestasi kerja atau unjuk kerja. Bentuknya bisa fisik, bisa juga gagasan, yang pastinya terhubung dengan kompetensi si guru. Intinya, kinerja sejati itu harus ada output nyatanya. Entah itu karya inovatif, lonjakan nilai siswa, atau cara ngajar yang baru. Dan itu semua cuma bisa kejadian kalau didorong sama kompetensi real, bukan sekedar modal rajin datang pagi. Terus, kalau udah tahu definisinya, siapa dong yang berhak ngasih nilai? Kita geser ke poin yang kedua. Menariknya, proses evaluasi ini tuh idealnya super komprehensif loh kalau benar-benar dijalanin. Menurut Martini Siamin dan Maisa, sumber evaluasi itu nggak boleh cuma satu arah. Idealnya ada 4. Mulai dari penilaian terhadap diri sendiri, lalu penilaian dari para siswa, masukan dari rekan sejawat sesama guru, sampai penilaian dari atasan langsung. Bayangin, ini ngebentuk ulasan 360 derajat yang benar-benar utuh. Nanti, semua ulasan ini bakal ditarik jadi satu kesimpulan di dokumen resmi sasaran kerja pegawai atau SKP. Adil banget dan gak tebang pilih. Sekarang kita bahas poin ketiga yang sering banget diremehin. Seberapa besar sih pengaruh lingkungan dan fasilitas? Satu hal yang pasti, guru itu nggak kerja di ruang hampa. Coba deh kita resapin bareng-bareng kutipan dari Nawawi ini. Beliau nekenin banget kalau lingkungan kerja yang kondusif itu bukan cuma soal ruang kelas yang luas atau peralatan yang komplit, tapi juga butuh ventilasi yang bagus, dan yang paling penting, hubungan kerja yang menyenangkan, harmonis, dan saling menghargai. Gimana kita bisa ngarepin kualitas ngajar bintang 5 kalau gurunya aja dipaksa kerja di tempat yang fasilitasnya aja kurang? Atau lebih parah lagi, terjebak di lingkungan sosial yang toksik? Nggak mungkin kan? Mari kita bedah lebih dalam lagi. Lingkungan kerja itu bisa dipisah jadi 2, fisik dan non-fisik. Lingkungan fisik, kayak ruangan yang luas, ventilasi sejuk, pencahayaan, sampai urusan transportasi, itu jelas esensial buat kelancaran tugas sehari-hari. Tapi jangan salah, lingkungan non-fisik, seperti rasa saling menghargai antar kolega, itu sama krusialnya. Kenapa coba? Karena tanpa lingkungan yang saling support, dedikasi dan passion seorang guru tuh pelan-pelan bisa luntur. Fasilitas fisik ngasih mereka tempat untuk mengajar, tapi lingkungan non-fisik lah yang nentuin apakah mereka mau mengajar pakai hati. Nah, ngomongin soal lingkungan kerja yang nyaman, rasanya nggak afdol kalau nggak bahas poin keempat kita, realita gaji dan insentif. Kesejahteraan dan kenyamanan itu nyambung erat banget sama yang namanya kompensasi.
Kartono ngasih penjelasan yang lumayan gamblang di sini. Beliau bilang kalau insentif itu adalah segala bentuk balas jasa buat ningkatin kinerja guru. Wujudnya bisa bermacam-macam, bisa finansial maupun non-finansial. Inti utamanya tuh gini, penghargaan yang layak bakal langsung berimbas ke ketenangan pikiran mereka. Pendidik yang hatinya tenang dan gak dipusingin sama urusan dapur, pasti bakal jauh lebih totalitas waktu berdiri di depan kelas. Tapi sayang, realita di lapangan seringkali gak seindah teorinya. Data dari berbagai literatur justru ngebawa kita ngelihat sebuah disparitas sistemik yang cukup tajam. Guru PNS atau guru yang udah dapat sertifikasi biasanya punya kompensasi dan jaminan keamanan yang jauh lebih mumpuni. Di sisi lain, guru non-PNS sering banget harus putar otak karena penghasilan yang sangat terbatas dan kesejahteraan yang rentan. Ini bukan opini ya, ini fakta real dari banyak penelitian. Kita tahu kesejahteraan itu ngaruh langsung ke kinerja. Jadi kesenjangan ini otomatis jadi rintangan sistemik yang berat banget buat guru non-PNS kalau mau capai performa sekelas dewa. Terakhir, kita masuk ke pilar penentu dari semua ekosistem yang udah kita bahas tadi. Poin kelima, dampak kebijakan kepala sekolah. Sebagai nahkoda di kapal bernama sekolah, kepala sekolah itu megang kendali dan tanggung jawab yang paling gede. Kuncinya itu ada di gaya kepemimpinan yang mereka pakai. Apakah mereka tipe yang cuma fokus ke tugas dan target-target kaku? Atau malah cuma peduli sama harmoni hubungan kerja aja? Atau mereka bisa ngejaga keseimbangan dari keduanya? Nah, pendekatan yang paling tokcer sebenarnya adalah fleksibilitas buat beradaptasi. Kepala sekolah yang hebat itu harus bisa tegas ngejar target prestasi, tapi di saat yang sama juga telaten ngebangun hubungan yang suportif. Kombinasi ini yang bakal bikin output kerja para guru melesat maksimal. Setelah kita bongkar abis-abisan semuanya, mulai dari makna asli, gimana proses evaluasinya, sampai efek domino dari ekosistem kerja dan kepemimpinan, saya pengen nutup sesi kupas tuntas kali ini dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kalian renungin. Coba ditanya ke diri sendiri, udahkah sekolah kita menciptakan ekosistem yang benar-benar layak buat para guru bisa berprestasi? Ingat loh, kinerja yang luar biasa itu nggak jatuh dari langit. Dia lahir dari rahim sistem yang sehat dan suportif. Coba deh pikir-pikir lagi. Dan jangan ragu buat ngelempar obrolan ini ke rekan-rekan di sekitar kalian. Makasih udah ngeluangin waktu buat belajar bareng hari ini dan sampai ketemu lagi di edisi Kupas Tuntas selanjutnya.